Metaverse telah menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Metaverse merupakan suatu realitas digital yang menggabungkan aspek media sosial, game online, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan cryptocurrency untuk memungkinkan pengguna berinteraksi secara virtual. Ya, perhatian publik terhadap Metaverse dimulai ketika rumor rebranding Facebook menyebar pada pertengahan Oktober 2021. Banyak artis internasional yang ramai-ramai membeli barang digital di Metaverse. Dan benarkah dunia Metaverse akan menjadi hal terpenting ke depan? Metaverse merupakan versi teranyar dari virtual reality atau VR tanpa komputer. Pengguna dapat memasuki dunia virtual menggunakan perangkat berupa headset atau kacamata berbasis augmented reality atau AR maupun VR. Metaverse diyakini akan menjadi pintu gerbang yang membawa manusia merasakan berbagai pengalaman digital dan menjadi platform yang bahkan bisa menyerap tenaga kerja baru. Metaverse juga diproyeksi mampu menjadi kekuatan pendorong untuk menciptakan generasi baru dalam bentuk ekosistem digital. Dunia Metaverse digadang akan menjadi hal terpenting ke depan. Untuk itu kondisi ini akan menjadi faktor utama pendongkrak kinerja keuangan dan sampai Wir Asia Tbk atau WIRG. Apalagi Wir Asia tercatat sebagai perusahaan pengembang Metaverse terbesar di ASEAN dengan kehandalan di bidang augmented reality atau AR dan 3D teknologi. Dan untuk Indonesia, perseroan bersama dengan pemerintah tengah mengembangkan Metaverse. Bagaimana potensi fundamental emiten teknologi satu ini? Simak dalam spesial dialog Halo Emiten berikut ini. Ya, itu tadi dia. Ini kemudian menjadi sebuah segmen kita untuk mengenal sebuah emiten Wir Asia yang beberapa waktu yang lalu sudah melakukan IPO dan sudah tersambung melalui video conference. Ada Bapak Daniel Surya. Beliau adalah Group Executive Chairman and Co-founder dari PT Wir Asia Tbk. Selamat pagi, Pak Daniel. Selamat pagi, Pak Daniel. Selamat pagi, Mas Wiki, Prisa. Terima kasih atas waktunya. Apa kabar, Pak? Sehat ya? Kabar baik, sehat selalu. Baik. Saya juga ya buat teman-teman. Amin. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Saya langsung mau tanya, benar ya kalau Metaverse ini, Wir Asia ini adalah pengembang Metaverse terbesar di Asia Tenggara? Kita memulai journey kita 2009. Pada saat fokus kita cuma satu, yaitu membangun platform augmented reality yang di-back oleh artificial intelligence yang paling stable, yang bisa digunakan nantinya nggak hanya buat corporation, tapi juga buat consumer. Jadi dari 2009 fokus kita adalah membangun the platform, kalau sekarang lebih dikenalnya sebagai dunia virtualnya, the 3D. Nah ini yang kita lakukan dari awal, dan kita menjahit tidak saja hanya istilah tanda petik menjahit itu tidak hanya kacamata AR ataupun VR, tapi juga all the screens. Nah, screen yang digunakan sekarang banyakkan oleh consumer adalah screen layar handphone, tetapi juga kita menggabungkan ekosistemnya dengan desktop, jadi dan yang lain-lainnya. Jadi tidak hanya satu fokus VR yang sebetulnya banyak sedikit di miskonsep oleh banyak pemain begitu. Artinya juga memang satu hal yang kemudian menjadi misi dari Wir Asia Tbk adalah untuk menyediakan dunia Metaverse yang dapat dinikmati oleh semua orang gitu ya, Pak Daniel ya. Oke. Betul, caranya ataupun metodenya apa aja yang dilakukan sejauh ini? Ya, mungkin saya akan jelaskan sedikit Metaverse World. Dunia Metaverse itu sebetulnya ada 3 main component pillars. Yang pertama yang kita sebut dengan the platform. The platform itu ya kata straightforwardnya adalah dunianya ya, sebetulnya dunia daripada tempat nanti masa depan next generation untuk internet itu akan berinteraksi. Lalu ya itu komponen teknologi cuma 3, yaitu AR, VR, AI yang dunia virtualnya ini. Yang kedua yaitu yang kita sebut dengan alat transportasinya. Nah, alat transportasinya ini yang tadi saya sudah mention itu ya, ada layar handphone, layar desktop, kacamata VR, dan kacamata AR. Yang di mana sebenarnya kalau saya lihat hardware ini adalah alat-alat transportasi yang tersedia sekarang untuk membawa kita semua masuk ke dunia Metaverse atau masuk ke masa depan interaksi internet. Yang ketiga, komponen yang paling penting juga adalah pilarnya adalah konten, yaitu konten ini buat kami adalah si penghuni daripada dunia
Jadi penghuninya tuh sebenarnya kalau tadi yang pilar terakhir atau itu adalah penghuni daripada dunia metaverse, yaitu konten. Jadi ada digital avatar, digital rumah, dan yang lain-lainnya. Nah ini dibawahi atau di back oleh sebuah infrastruktur yang namanya blockchain. Nah kalau Weir sendiri memang fokusnya dari awal membangun platform atau dunia 3D-nya dengan berkolaborasi dengan 3 pilar teknologi yang ada. Oke. Jadi kita untuk menyediakan metaverse buat semuanya itu ada 4 tadi elemen teknologi yang harus kita perhatikan untuk membangun sebuah ekosistem yang layak untuk semua masyarakat bisa mempersiapkan diri masuk ke Web 3.0. Oke, berarti kegiatan usaha utama lain yang dijalankan perusahaan termasuk ada Internet of Things juga ya, serta teknologi pendukung lainnya seperti yang Bapak tadi sampaikan, ada blockchain yang digunakan di kripto dan juga Michatronic sebagai sarana untuk menghasilkan ide dan produk yang memungkinkan interaksi antara dunia virtual dan juga dunia nyata. Kalau perkembangannya di Indonesia sejauh ini seperti apa di-compare dengan mungkin negara-negara yang sudah lebih dulu menjalankan pembangunan terkait dengan metaverse ini? Sebetulnya pada saat mulainya, kalau saya bisa bilang menggunakan kata-kata teknologinya AR, VR, AI, kita sendiri pada saat itu 2009 belum banyak pemain yang lainnya ya. Jadi kita melihat there are few players di Amerika, di Eropa, di Southeast Asia. Tetapi kalau bisa dibilang Indonesia, Weir itu tidak ketinggalan pada saat starting ground-nya gitu ya. Teknologi AR itu memang pada saat itu masih sangat baru sekali dan masih belum banyak yang bisa melihat bagaimana membangun relevansinya. Tetapi kita bisa dibilang tidak ketinggalan, satu, karena dengan adanya juga kita sudah Weir ini ada memfiling 5 global PCT patent di augmented reality dan aplikasinya yang sebetulnya juga di filingnya nggak hanya di Indonesia tapi di 153 negara. Jadi tidak terlalu ketinggalan, kita bisa dibilang berada at the same starting point bersama negara-negara lain. Memang bentuknya akan sedikit tidak sama karena ekosistem di setiap negara itu akan beda-beda. Misalnya infrastruktur komunikasinya, infrastruktur daripada base datanya, ataupun AI platformnya, seperti itu. Jadi akan adanya penyesuaian di setiap negara yang mungkin nanti ke depannya bisa menjadi satu integrasi bersama-sama. Ini kesempatan yang sangat menarik, Wiki, ya, karena memang jujur diakui masih banyak orang-orang di sekitar kita ini yang masih gamang dengan apa sih pentingnya metaverse untuk negara seperti Indonesia, Pak Daniel. Ya, makasih. Jadi metaverse itu sebetulnya istilah simpelnya adalah masa depan interaksi internet. Nah, kita melewati beberapa sesi daripada or evolution daripada internet. Dari yang mulainya internet muncul sampai 1.0 yang cuma bisa dibaca. Kalau kita lihat internet di web 1.0 itu kita cuma bisa read, nggak bisa dynamic. Kemudian masuk ke 2.0 yang dimana kita sekarang ini yang lebih dinamis, yang dimana kita nggak hanya membaca konten, tetapi juga bahkan kita berpartisipasi, bahkan kita bisa mengupload pictures, video. Teman-teman juga tahu yang gimana dulu YouTube mulai yang diragukan, kok bisa ya video di-upload kemudian bisa streaming seperti itu. Nah itu 2.0. Nah tapi akan ada yang namanya evolution internet yang berikutnya yang sudah di-bridge menjadi seperti sekarang ini, dan sebetulnya kita semua ini semi ada di perjalanan semi metaverse, yaitu Web 3.0. Nah di Web 3.0 yang namanya tadi internet di 2.0 cuma sifatnya partisipasi, kemudian bisa upload foto yang sifatnya 2 dimensi, sesimpelnya nanti di Web 3.0 akan lebih exciting, yaitu di mana foto-foto 2D Instagram kita misalnya, ataupun Facebook atau manapun, itu akan bisa menjadi 3D gitu ya. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh game industry yang secara nggak sadar sebetulnya kita semua ini sudah memiliki avatar sebagai player di dalamnya gitu ya. Now 2D dari ke 3D, kemudian 2D image yang kita miliki di web 2.0 sekarang nggak bisa dimiliki secara sah gitu ya. Tapi di 3.0 kita bisa memiliki all the pictures yang kita upload sendiri dengan NFT misalnya. Kalau di web 2.0
basisnya masih satu, yaitu centralized. Di 3.0 sudah decentralized dengan adanya blockchain, yang memungkinkan makanya ada digital asset, kepemilikan digital asset, dan yang lain-lainnya. Untuk masuknya lagi tidak menggunakan layar biasa, tetapi bisa imersif. Sebab mata kita ini tidak didesain untuk melihat konten dalam bentuk hanya separuh realita, harus sesuai dengan realitanya. Nah, ini yang akan kejadian, dan metaverse itu bukan sekedar aplikasi, bukan hanya sekedar persiapan satu kacamata VR atau hanya NFT-nya, tapi semua ekosistem yang akan sebetulnya membentuk interaksi manusia, cara manusia melihat konten dengan luar biasa, dengan pengalaman imersif 3D, dan yang menariknya adalah kita bisa memiliki all the digital assets yang ada di internet, di Web 3.0, that's metaverse menurut kami. Yang itu juga dilihat dan dilakukan oleh banyak the big giants di US, di Europe, yang dimana mereka mulai dengan ada pandemi, itu memang mempush akhirnya kebutuhan daripada 3D element, sebab manusia tidak bisa punya ruang gerak seperti biasanya lagi, tetapi ini menjadi trigger yang akhirnya mempercepat, mengakselerasi kedatangan daripada Web 3.0. Baik, artinya memang ada experience yang lebih real terasa begitu ya. Betul. Dan ini memang menjadi satu hal yang diinginkan oleh berbagai perusahaan yang ada di dunia begitu ya. Bagaimana sebetulnya mereka dapat memberikan experience sehingga kemudian konsumen dapat merasakan, oh gini rasanya ya ternyata kalau mereka menggunakan misalnya sepatu yang kemudian mereka jual dan lain sebagainya. Ada experience yang lebih real sehingga kemudian engagement-nya lebih intens begitu ya, kurang lebih seperti itulah ya. Pak Daniel ya, dengan menggunakan metaverse. Oke, artinya ketika memang banyak sekali value, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, apakah itu secara korporasi dan juga masyarakat ketika menggunakan metaverse atau mungkin kita masuk ke metaverse, itu berarti ini dilihat sebagai market yang menarik sekali untuk Wir Asia ya, Pak Daniel ya? Iya, jadi kita mempersiapkan ini sebab kita tidak ingin terlambat, sesimpel itu saja. Kita nggak ingin terlambat ketika 2.0 menuju 3.0. Dan kita melihat yang paling signifikan adalah akan adanya dunia yang frameless, dunia tanpa bingkai. Nah, kita melihatnya ini bukan sekedar perubahan satu aplikasi digital, tetapi fondasi daripada internet yang mau nggak mau, akhirnya semua lini bisnis harus masuk ke platform internet 3.0 seperti layaknya ketika mereka pindah migrate dari 1.0 ke 2.0. Yang merasa dulu ada YouTube aneh, itu sama feelingnya sebetulnya sekarang ketika melihat, oh ya kenapa saya mesti masuk ke 3D ya, gitu. Tapi ketika consumer bisa memproduce konten sendiri di dunia 2.0, that's the power daripada consumer di internet, itu akan lebih gitu. Nah ini kita melihatnya, Wir melihatnya dari 2009 kita nggak ingin ketinggalan dan kita ingin menjadi leader di bidang ini. Kalau kita lihat kan dari investor di pasar modal ini cenderung melihat ke feature gitu ya, sesuatu terkadang dilihat dari sekarang targetnya ke depan bagaimana. Nah ketika Wir sendiri IPO pada bulan April lalu, sebenarnya targetnya itu untuk supaya sudah mulai bisa settle seperti YouTube di Indonesia saat ini itu berapa tahun sebenarnya? Jadi yang kita siapkan, seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa metaverse di setiap negara akan memiliki relevansi atau memiliki adaptasi dan untuk membangun yang berbeda-beda ya? Beda-beda. Cuma platformnya tetap satu. Platformnya adalah dunia 3D-nya. Tapi gimana sebetulnya membawa manusia bisa akses menuju dunia 3D ini? Itu makanya yang dibangun oleh Wir dengan yang kita sebut adalah O2O ekosistemnya sejak 2009 itu kita bangun platformnya. 5 tahun yang lalu kita sudah membangun yang namanya O2O portalnya. Nah, contohnya misalnya kalau di teman-teman lihat kita sempat membangun layar 20 inci yang kaitannya dengan IoT yang kita letakkan di retail market. Itu sebetulnya untuk mempersiapkan orang menuju menjadi avatar untuk menuju dunianya misalnya. Jadi kita membangun relevansi yang grounded. Nah, tapi waktunya tuh nggak bisa diproyeksi gitu ya Pak ya? Kecepatan daripada dunia metaverse yang full fledged itu akan memerlukan waktu. Tetapi itu mesti di backup dengan the whole ecosystem, misalnya infrastructure daripada telekomunikasinya and so on and so forth. Tetapi paling tidak ketika itu berjalan bersamaan infrastructure ready, 5G udah merata, kita Indonesia nggak ketinggalan gitu. Oke. Lalu bagaimana Anda sendiri melihat sarana infrastruktur di Indonesia dan hal lain yang
mencakup dukungan pemerintah terkait dengan meluasnya ataupun mungkin terrealisasinya sebuah understanding mengenai metaverse di Indonesia. Infrastrukturnya sudah suportif belum menurut Anda? Menurut saya Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung jalannya sebuah metaverse platform. Tentu saja minimum harus 5G, tetapi pada saat kita membangun O2O-nya, saya melihat 4G connectivity itu juga sudah sangat mendukung. Dari pengembangan yang kami terima dari Kominfo, rollout-nya bagus sekali. Jadi kami melihat potensi Metaverse Indonesia platform ini di tahun-tahun ke depan bisa menjadikan bagian untuk supaya masyarakat mendapatkan nilai efisiensi, productivity yang lebih baik dan tidak ketinggalan dengan pengembangan metaverse negara lain. Oke, saya lanjutkan untuk perbincangan di mana ada informasi terbaru. Kemarin kan juga sudah kami tampilkan informasinya nih Pak Daniel bahwa bekerja sama dengan Kadin. Kemudian juga WirAsia akan perkenalkan prototipe metaverse jelang G20. Boleh mungkin bocorannya sedikit prototipenya itu nanti akan bagaimana? Jadi kita membangun prototipe metaverse Indonesia yang dimulai dengan adanya beberapa kota, tapi masih prototipe yang akan kita bisa luncurkan prototipe awalnya itu di bulan November yang bersamaan dengan acara B20 dan G20. Kebetulan kami diminta bekerjasama dengan Kadin untuk menunjukkannya di salah satu perhelatan exhibit di B20-nya juga. Yang untuk G20 kita diminta oleh Kominfo untuk kalau bisa ditampilkan juga. Jadi tapi prototipe yang kita kerjakan ini merupakan kontribusi dari WIR untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa membangun sebetulnya metaverse Indonesia platform yang benar gitu. Yang bisa nantinya tidak hanya sebuah dunia 3D-nya. Tetapi bisa terhubung dengan ekosistem O2O-nya, online to offline-nya, sehingga masyarakat yang tidak bisa memiliki kacamata VR pun bisa menuju dan menikmati Metaverse Indonesia ini. Nah, itu bocoran sedikitnya, tetapi progresnya luar biasa, jadi nanti di bulan-bulan ke depan akan ada sedikit demi tahap untuk menunjukkan gimana bentuknya. Ya, menjadi penting untuk teman-teman di dunia usaha memahami dan juga mendapatkan gambaran seperti apa kemudian metaverse yang akan nanti disampaikan secara prototipenya oleh WIR gitu ya. Oke, Pak Daniel, saya ingin mengetahui sebetulnya bagaimana kinerja dari WIRG sendiri di mana tahun 2021 pendapatan naik namun secara laba ini masih tertekan. Update-nya sejauh ini seperti apa, Pak Daniel? Ya, jadi dampak yang terjadi pada laba untuk periode 7 bulan yang berakhir, kalau nggak salah 31 Juli 2021, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dikarenakan adanya sebetulnya peningkatan beban operasional saja, serta beban provisi cadangan piutang telah jatuh tempo. Namun, kami sangat optimis laba akhir tahun 2022 akan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Oke. Dengan proyeksi tersebut, Pak Daniel, sebenarnya apa yang akan Anda sampaikan kepada investor yang mungkin masih agak bingung nih kalau begitu, kalau memang bukan hanya WIRG ya, kalau di bursa itu banyak dari perusahaan teknologi yang memang masih rugi untuk laporan keuangannya, bahkan yang unicorn pun masih rugi gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada investor untuk bahwa ya memang ini menarik untuk diinvestasi ke depan? Sebab kita membangun sebuah platform internet web 3.0 yang realistik. WIR berjalan dari 2009 sebagai perusahaan yang membangun ini dan kita membangun fundamental secara finansialnya. Jadi kalau diperhatikan mungkin bisa dilihat juga di laporan keuangan kita betul-betul mencoba membangun fundamentalnya sehingga kita bisa berjalan dan membangun ini dalam waktu yang jangka panjang, dan bisa memberikan benefit banyak buat masyarakat Indonesia, tapi nggak hanya masyarakat Indonesia, tapi platform ini bisa digunakan oleh dunia. Jadi Web 3.0 itu the next word kita. Kalau kita lihat kan tipe-tipe investor di bursa ada banyak, ada yang short term, medium term, dan long term. Nah, kalau saya lihat ini lebih cocok mungkin kalau yang senang investasi beneran gitu ya, medium to long. Kira-kira 5 tahun cukup mungkin menurut Pak Daniel gimana? Secara proyeksi. Iya. Saya nggak berani bilang angkanya berapa lama, tetapi yang jelas apapun yang kita bangun di WIR menuju masa depan, kita melakukannya dengan delivery yang realistik, dengan membangun revenue yang jelas, seperti yang sudah kita lakukan
seperti beberapa tahun sebelumnya. Sehingga yes kita menuju future, tetapi fundamentally kita harus membangun relevansi sehingga produknya fokus kita bisa digunakan oleh consumer dan dirasakan seperti yang telah dilakukan WIR sejak tahun 2009, baik itu B2B, B2B2C, dan nantinya ke B2C. Baik, terkait dengan Metaverse di Indonesia tentu saja ada tantangan-tantangannya dan saya yakin adanya tantangan ini juga diikuti oleh berbagai macam strategi untuk kemudian melalui tantangan-tantangan tersebut. Tantangannya ke depan menurut Anda seperti apa di dunia Metaverse di Indonesia, Pak Daniel, dan apa strateginya untuk overcome hal tersebut? Tantangan pertama lebih banyak ke sisi knowledge. Jadi yang kita ingin bantu adalah kita ingin membangun sebetulnya edukasi atau knowledge builder buat semua masyarakat Indonesia supaya mengerti apa itu metaverse gitu. Kalau enggak, nanti mereka melihatnya penggunaannya tidak bisa maksimal dan tidak bisa benefit secara maksimum. Nah, selain itu juga tentu saja kolaborasi yang dilakukan dengan universitas-universitas di Indonesia menjadi key di sini. Yang itu yang kita sedang lakukan dengan sangat intensif sekarang di WIR untuk bisa membangun knowledge education mengenai metaverse sehingga tidak hanya corporate yang bisa menggunakan, tapi juga consumer dan khalayak ramai. Oke, itu yang menjadi tantangan utama menurut dari Pak Daniel ya, yaitu knowledge. Betul. Tapi jaringan internet nih Pak Daniel, saya jujur ya di Jakarta saja tuh lantai misalnya 20-an tuh terkadang jaringannya masih sangat tidak sesuai dengan harapan, padahal kita memakai provider dari BUMN. Anda melihat ini juga merupakan tantangan apalagi di wilayah-wilayah di luar Jabodetabek atau Pulau Jawa, Wiki ya? Betul. Makanya kita harus menyiasatinya dengan smart. That's the reason kenapa WIR juga sebetulnya melihat bekerjasama dengan salah satu misalnya chain minimarket terbesar di Indonesia untuk mendeploy IoT, augmented reality IoT kita. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk mengakses dunia internet apapun, apalagi metaverse, kita harus melakukannya dengan smart, sambil paralel melihat pengembangan berjalan bersama dengan pengembangan infrastrukturnya. Kalau kita menunggu hanya infrastrukturnya selesai dulu, kitanya baru nyusul belakangan, kita tuh akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Nah, bagaimana supaya nggak ketinggalan? Kita harus menyiasatinya dengan, oke, kalau misalnya ini belum ada konektivitas infrastrukturnya, ayo kita put screen mungkin di minimarket tersebut internetnya udah lebih kencang, seperti itu. Tetapi masyarakat bisa menggunakannya. Oleh sebab itu tadi saya sebutkan, di WIR kita melakukan relevansinya, melakukan adaptasinya sejak 5 tahun yang lalu dengan membangun O2O Metaverse Ecosystem. Jadi kita tidak boleh pesimis ya, kita harus optimis bahwa ya Indonesia juga bisa dan tentunya harus dibantu dengan masyarakatnya juga, Wiki. Betul, baik. Pak Daniel, terima kasih sudah bergabung bersama kami, menyampaikan apa yang kemudian menjadi target-target ke depan dari WIR Asia sendiri, dan yang paling penting adalah bagaimana ada satu peran yang penting sekali dari WIR untuk kemudian terus mengedukasi masyarakat terkait dengan metaverse, karena itu luar biasa penting sekali untuk kita semua ya. Pak Daniel, terima kasih, sampai jumpa, sukses selalu untuk Anda. Sukses selalu juga untuk WIR Asia ya. Selamat pagi. Terima kasih, Wiki. Terima kasih.